Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang kisah seseorang. Sebut saja seseorang ini bernama Rizky. Dia mencintai seorang gadis yang bernama Gandis. Tetapi cintanya ini tidak direstui oleh kedua orang tuanya Gandis. Hingga suatu ketika, si Rizky ini melakukan ritual-ritual sesat demi mendapatkan gadis pujaan hatinya ini. Tetapi setelah menikah, kedua pasangan ini hubungannya sangat tidak harmonis. Bahkan keluarga dari istrinya tidak sepenuhnya suka dengan perilaku suaminya setelah mereka menikah. Apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita simak ceritanya. Kita sebut saja namanya Rizky. Rizky ini mempunyai pengalaman pribadi tentang dirinya yang menikah dengan cara menggunakan perewangan atau media gaib. Awal ceritanya, di tahun 2004, dia mengenal salah satu wanita, sebut saja namanya Gandis. Gandis ini memang sangat diidam-idamkan oleh Rizky semenjak dirinya masih duduk di bangku SMA. Tapi usia yang setara ini membuat keduanya susah untuk menjadi sepasang suami istri. Rizky yang berkunjung ke rumahnya Gandis dengan alasan mengerjakan tugas. Bahkan hampir tiap minggu Rizky datang ke rumah Gandis, yang membuat orang tua atau keluarganya dari Gandis ini sedikit menaruh kecurigaan tentang kehadiran Rizky di rumahnya. Kakaknya Gandis pun pernah menanyakan apakah kalian ada hubungan apa tidak, dan Rizky menjawab hanya sekedar teman. Waktu itu jawabnya yang masih sebatas teman, belum ada ikatan pacaran atau status apapun. Tapi setelah hampir 2 bulan, Rizky sering datang, membuat dirinya ditegur oleh kakaknya Gandis. Kalau misalkan kalian mau berpacaran atau gimana silahkan, tapi saran dari kakak lebih baik kalian fokuskan dulu dengan sekolah kalian. Gandis juga sebentar lagi akan lulus sekolah kan? Sampai akhirnya keduanya ini lulus sekolah, dan Gandis yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di wilayahnya. Sementara Rizky yang memang dari keluarga yang kurang mampu, dia lebih memilih untuk mencari pekerjaan. Dengan pekerjaan itu, hubungan antara Rizky dan Gandis mulai renggang karena Rizky yang bekerja di kota besar yang 3 bulan sekali baru bisa pulang. Sementara Gandis juga sibuk dengan kuliahnya. Keduanya yang jarang komunikasi karena waktu itu alat komunikasi berupa HP masih terbilang mahal dan merupakan barang yang sangat mewah. Belum seperti sekarang ini. Dengan begitu komunikasi, keduanya menggunakan surat, itu pun 1 minggu baru sampai. Singkat ceritanya, 1 tahun hanya beberapa kali keduanya bertemu. Namun, ternyata Gandis yang selama ini diidam-idamkannya dekat dengan teman laki-laki yang lain, yang satu kuliah dengannya. Rizky yang sudah menaruh kecurigaan ke Gandis, akhirnya dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, yaitu dengan media gaib. Dia mendatangi salah satu praktisi atau dukun untuk meminta entah itu barang ataupun indikasi dengan tujuan untuk melunturkan atau mempengaruhi pikiran Gandis. Setelah mendapatkan benda dari dukun, Rizky menggunakan media gaib itu yang ditaruh di dompet dan selalu dibawa setiap saat. Secara cepat benda itu bereaksi. Gandis yang mau diajak jalan-jalan, yang mau diajak kemana-mana sama Rizky, tapi semua itu berkat benda yang dimiliki oleh Rizky. Setiap minggunya Rizky datang ke dukun agar kemampuan dari benda yang dipegang itu akan terus bereaksi. Setelah 3 bulan hubungan mereka kembali merenggang. Gandis yang harus kuliah, sementara Rizky sendiri harus kembali bekerja. Rizky sendiri mengira kalau dirinya ini sudah mapan. Dia ingin segera meminang Gandis, tapi waktu itu keluarganya Gandis menolak dengan terus terang. Gandis ini masih sekolah, masih kuliah. Kalau kamu mau menunggu ya silahkan, tapi belum tentu kapan selesai kuliahnya. Rizky yang sudah diberi jalan sama orang tuanya ternyata tidak semudah itu. Ada pihak lain, yaitu kedua kakaknya ini yang tidak merestui hubungannya dengan Gandis, yang membuat Rizky setiap hari ini datang dengan maksud membujuk kakaknya untuk merestui dirinya dengan Gandis.
Tapi semua itu tidak mudah, yang akhirnya Rizky lagi dan lagi harus kembali datang ke dukun agar seluruh keluarganya Gandis bisa tunduk dan patuh terhadap dirinya. Singkat ceritanya, sampai kuliahnya Gandis ini sudah semester akhir, tinggal beberapa bulan lagi lulus, orang tuanya Gandis yang dulu sempat memberikan izin untuk dirinya bisa mendapatkan Gandis, tapi di balik lampu hijau dari orang tuanya itu, ada kakaknya yang terang-terangan tidak mengizinkan Rizky menikahi Gandis dengan alasan karena mereka usianya sama. Jika usianya itu sama, yang ada hanya pertengkaran karena pola pikirnya sama dan egonya pun sama-sama tinggi. Nah, waktu itu Rizky yang ditentang oleh kakaknya secara pengaruh media gaib, kayaknya memang sudah tidak berkualitas lagi. Dia datang lagi ke dukun yang meminta agar semua yang dilakukannya itu bisa bereaksi. Namun benda itu tidak mempengaruhi kakaknya ataupun orang tuanya Gandis, tapi hanya Gandis sendiri yang terpengaruh. Sampai Rizky masuk ke salah satu tempat pekerjaan yang baru. Waktu itu memang jarak dari tempat kerja ke kampusnya Gandis itu lumayan dekat. Nah, mereka ini akhirnya bertemu di salah satu kota besar tanpa sepengetahuan kakaknya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah hubungan yang terjalin semenjak mereka ini bertemu, keduanya menyembunyikan hubungan mereka dari Gandis. Rizky yang memang ingin menikahi Gandis dengan giatnya bekerja. Gandis yang juga sudah lulus kuliah dan sudah bekerja di salah satu perusahaan selama hampir 2 tahun. Rizky pun sudah bekerja selama hampir 5 tahun. Rizky datang ke orang tuanya Gandis dengan maksud untuk meminang secara langsung. Sementara kakaknya yang tahu hubungan mereka di tengah-tengah jalan tanpa sepengetahuan keluarga. Kakaknya Gandis ini marah-marah. Bukan maksudnya melarang, tapi setidaknya mereka ini punya etika untuk berhubungan. Tapi orang tuanya ini menyuruh kakaknya Gandis agar tidak ikut campur sama perasaan adiknya, dan akhirnya pun mengalah. Gandis yang menerima pinangan setelah 2 tahun bekerja. Acara lamaran pun dilakukan seminggu setelahnya, dan dalam jangka waktu 1 tahun keduanya akan melangsungkan pernikahan. Semenjak Gandis ini dipinang oleh Rizky, dirinya sudah tidak lagi bekerja, sedangkan Rizky masih bekerja di tempat yang sama seperti dulu. Dari situlah muncul masalah baru. Gandis yang tadinya suka dengan Rizky, namun dia bertemu dengan salah satu laki-laki yang dulu satu kuliah dengannya. Dari pertemuan itu, mereka berdua sering bertemu dan berkomunikasi, bahkan sering datang ke rumah orang tuanya Gandis dan bertemu dengan keluarganya. Laki-laki itu diterima dengan baik, berbeda dengan Rizky. Nah, saat Rizky ini pulang dan langsung datang ke rumah orang tuanya Gandis dengan membawa bingkisan, orang tuanya Gandis ini seperti enggan menerima Rizky. Padahal Rizky yang pulang maksudnya ingin silaturahmi dengan keluarganya Gandis. Dia datang dengan percaya dirinya karena sudah berhasil melamar Gandis dan akan menikahinya. Dia pulang dari kota besar datang dengan membawa bingkisan. Justru tanggapan orang tuanya Gandis biasa-biasa saja. Padahal Rizky sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Rizky merasakan dari orang tuanya dan juga seluruh keluarganya Gandis ini ada yang janggal. Mereka semua sepertinya tidak suka dengan Rizky. Sampai 3 kali pertemuan dengan keluarganya Gandis, semuanya seperti tidak suka dengan kehadiran Rizky. Setelah ditelusuri oleh Rizky, secara nyata ada pihak lain atau orang ketiga yang menginginkan agar Gandis itu menikah dengan dirinya, bukan dengan Rizky. Ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata orang ketiga itu memang mempunyai niat ingin menikahi Gandis, tapi niat itu ditolak oleh orang tuanya Gandis karena Gandis sudah dipinang oleh Rizky. Namun kakaknya ini sangat merestui hubungan Gandis dengan orang ketiga itu. Dan yang lebih parahnya lagi, Gandis justru yang menerima pinangan dari laki-laki itu. Padahal dia sudah menerima pinangan dari Rizky. Tanpa dia pikir panjang, bagaimana sakitnya Rizky, bagaimana perjuangan Rizky untuk mendapatkan Gandis. Memang secara hukum belum ada yang namanya ikatan,
Namun Rizky sangat tidak terima dengan kelakuan Gandis. Semenjak kejadian itu, dia datang lagi ke dukun. Dia mencoba dengan berbagai macam cara agar Gandis kembali padanya. Dan disitulah Rizky diberikan aji-aji atau benda oleh dukun untuk menaklukkan hati Gandis. Dan tak lupa juga Rizky harus melakukan ritual setiap minggunya. Tapi pada kenyataannya, benda itu tidak berfungsi untuk Gandis. Setiap kali Rizky datang, Gandis sudah tidak membutuhkannya lagi. Bahkan sampai pekerjaannya Rizky itu terbengkalai karena perasaannya yang kacau akibat orang lain yang ingin menikahi Gandis yang sudah jadi tunangannya. Apa yang dilakukannya ini tidak mempan. Ternyata orang ketiga ini berkata sama Gandis dan juga keluarganya kalau Rizky ini menggunakan media gaib untuk mendapatkan Gandis. Gandis yang mengetahui secara langsung fakta itu. Gandis berujar kepada Rizky, "Aku menerima kamu karena aku nggak sadar kamu datang ke sini dengan apa yang kamu bawa. Seandainya kamu tidak membawanya, mungkin saya nggak akan terima kamu. Tapi waktu itu saya terima karena kamu menggunakan perantara dukun." Sontak saja Rizky kaget. Gandis yang mengetahui itu dan juga semua keluarganya Gandis sudah tahu. Semua itu karena ulah dari orang ketiga yang memberitahu kalau Rizky ini menggunakan media dukun. Namun itu semua secara fakta tidak bisa dibuktikan. Rizky yang datang lagi ke dukun untuk mengirim guna-guna atau santet untuk orang ketiga itu agar laki-laki itu tidak bisa apa-apa dan tidak lagi datang ke tempatnya Gandis. Dengan media perantara dukun dan mahar dari uang tabungan untuk biaya pernikahan digunakan Rizky demi menyelakai orang ketiga dan jauh dari Gandis. Dalam waktu 2 minggu saja, laki-laki itu memang sudah tidak datang lagi ke tempat Gandis dan dikabarkan kalau orang ketiga itu jatuh sakit yang membuat laki-laki atau orang ketiga itu tidak lagi datang ke rumah Gandis. Pengaruh-pengaruh santet itu sudah menyerang orang ketiga berkat Rizky melakukan ritual dengan bantuan dukun. Setelah santet itu berhasil, Rizky akan menaklukkan keluarganya Gandis, termasuk Gandis sendiri. Karena sudah beberapa tahun menggunakan media dukun, semuanya gagal. Kali ini Rizky dengan menggunakan cara yang ampuh melakukan ritual sendiri selama 1 minggu lebih sampai akhirnya bisa menaklukkan semuanya. Rizky yang melihat orang tuanya, kakaknya, termasuk Gandis ini sudah terpengaruhi oleh kekuatan yang dilakukan dengan ritual. Singkat ceritanya, mereka akhirnya disetujui dan melangsungkan pernikahan. Orang tuanya Gandis dan juga keluarganya itu tidak mencurigai perilakunya Rizky sampai orang ketiga itu dikabarkan sudah sembuh. Tapi ia terlambat karena Rizky sudah mendapatkan Gandis. Dengan mata kepalanya sendiri, orang ketiga itu menyaksikan kalau Gandis itu sudah menjadi milik orang lain. Setelah pernikahan itu berlangsung, di bulan pertama, bulan kedua, setelah pernikahan tidak ada masalah. Tapi setelah Gandis ini sudah mengandung yang usianya sudah 2 bulan, dia mulai merasakan pengaruh-pengaruh gaib yang dilakukan Rizky. Seakan-akan kekuatan dari ritual itu mulai pudar. Dan Rizky yang memang sudah tidak melakukan ritual karena sudah mendapatkan Gandis, menurutnya sudah tidak perlu lagi menggunakan media dukun dan ritual yang pernah dilakukannya dulu. Rizky mengaku kalau dia itu orang yang waspada karena dia sadar dia menikahi Gandis itu bukan secara hati nuraninya Gandis, apalagi orang tuanya dan juga keluarganya yang pada dasarnya tidak setuju dengannya. Setelah 4 bulan lamanya hubungan keluarga antara keluarganya Gandis tidak ada masalah. Tapi yang membuat khawatir itu pengaruh negatif yang diritualkan Rizky ini sudah semakin luntur. Rizky berusaha melakukan tirakat sewaktu istrinya ini sedang mengandung. Waktu itu Rizky berangkat lagi ke dukun dan berbohong ke Gandis. Dia berujar akan pergi ke luar kota untuk mencari pekerjaan. Rizky pergi ke dukun untuk melakukan tirakat, melakukan ritual sampai 1 minggu lebih. Namun tetap saja tidak membuat Gandis itu terpengaruh. Semenjak usia kandungannya itu hampir 4 bulan, sama sekali ritual itu tidak berpengaruh ke keluarganya Gandis.
Gadis sendiri pun berubah sikapnya terhadap Rizky dengan segala macam cara, dengan mahar yang besar. Rizky datang ke dukun beberapa kali melakukan ritual dan dibantu oleh dukun, tapi tidak semudah itu. Sampai anaknya itu dilahirkan, semua pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh gaib akibat ritual yang dilakukan oleh Rizky justru menyerang balik dirinya sendiri. Dia sangat merasakan kebencian dari orang tuanya Gadis yang dulu sayang dengannya. Setelah anak itu dilahirkan, usia kelahirannya belum 40 hari, Rizky dimusuhi keluarganya Gadis. Seakan-akan mereka ini semua sudah tersadar akan kelakuan Rizky yang memang secara tidak wajar menikahi Gadis. Orang tuanya sampai berkata, "Entah kenapa saya bisa menikahkan kamu dengan anakku. Secara hati nurani saya tidak ikhlas." Orang tuanya dan kakak-kakaknya Gadis sangat murka terhadap Rizky. "Saya lebih rela adik saya pisah dari kamu daripada adik saya harus menderita dengan laki-laki yang tidak dicintainya, yang tidak disayanginya." Anaknya Gadis yang belum berusia 40 hari, tapi Rizky merasa sudah terasingkan dan dikucilkan di keluarganya Gadis. Rizky mencoba datang lagi ke dukun. "Kenapa saya tidak bisa lagi mempengaruhi kehidupan keluarga istriku?" tanya Rizky. "Karena semuanya sudah kembali normal, bahkan menyerang kamu semenjak anak itu dilahirkan, dan kekuatan gaib itu hanya bertahan selama istri kamu setelah mempunyai anak. Kekuatan dari ritual yang kamu lakukan akan luntur," kata Mbah Dukun kepada Rizky. Suasana rumah menjadi panas. Setiap harinya Rizky dan Gadis bertengkar. "Sekarang hati nurani saya sudah tersadar. Untuk apa saya menikah dengan kamu kalau saya tidak dicintai dan tidak menyayangi kamu? Saya nggak tahu kenapa saya bisa menikah dengan laki-laki seperti kamu ini." Ungkapan Gadis kepada Rizky pun menggebu-gebu. Ritual yang selama ini dilakukan oleh Rizky dengan tujuan untuk mendapatkan Gadis, dia tidak sadar kalau kekuatannya itu hanya bertahan selama Gadis itu belum mempunyai anak. Dan apa yang Rizky lakukan dengan bantuan dukun yang tidak membuat seluruh keluarganya Gadis terpengaruh dengan apa yang sudah diritualkan, ternyata ada orang lain, yaitu seorang ustadz yang sengaja memagari seluruh keluarganya Gadis, yang mengakibatkan ritual yang sudah dilakukan Rizky saat ini tidak mempan atau tidak sampai ke keluarganya Gadis. Rizky yang akhirnya sadar bahwa yang dia nikahi selama ini bukan Gadis seutuhnya, yang didapatkan hanya raganya, tapi secara hatinya itu hanya pengaruh jin atau hal gaib yang ada di tubuh istrinya, yaitu Gadis. "Aku yang selama ini menikah dengan orang yang aku idam-idamkan, tapi itu semua hanyalah jin yang mempengaruhinya." Setelah 1 tahun perceraian antara Gadis dan sampai anaknya berusia setahun lebih, Rizky masih berusaha untuk berdamai dengan Gadis, tapi mereka tidak bisa lagi bersama. Walaupun masih tetap bertahan untuk anaknya, tapi semenjak kandasnya hubungan itu, setidaknya Rizky pernah mendapatkan pengalaman dan pembelajaran bahwa semua yang dilakukannya itu ada resiko besar yang harus ditanggungnya dan menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan. Sampai akhirnya Rizky yang disadarkan oleh temannya untuk segera melakukan taubat dan diberikan pemahaman, diberitahukan bahwa apa yang kamu dapatkan dari keinginan kamu menikahi Gadis dijadikan pelajaran, bahwa selama ini yang diperjuangkan semuanya itu berasal dari perewangan jin yang sengaja ingin menjerumuskan Rizky ke dalam lembah kesesatan dan hanya mendapatkan raganya saja, bukan hati nuraninya. Waktu itu Rizky belum sepenuhnya terima, tapi lambat laun akhirnya tersadar dan tidak lagi melakukan hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan cara datang ke dukun, dengan cara ritual, dengan cara hal-hal yang aneh maupun memiliki benda gaib. Setelah hampir 3 tahun lebih bertawakal dan berserah diri, alhamdulillah Rizky mendapatkan istri yang benar-benar mencintai dan menerima dirinya. Selesailah cerita ini.
Semoga kita dapat mengambil hikmah atas ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.